Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, keluarga besar, pengajian alumni Semansa Muslim angkatan 85 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya merupakan kebahagiaan bagi kita di momen ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan begitu banyak nikmat dan karunia untuk kita. Dengan momen ini ada kesempatan kita untuk saling silaturahim. Kita bisa pererat berapa kali pun pelaksanaannya dalam setahun. Alhamdulillah, selama hati masih digerakkan, ringan langkah kita untuk saling berkunjung. Ini adalah salah satu nikmat karunia luar biasa. Tentunya hari ini juga menjadi hari yang istimewa, karena hari ini sekali lagi Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita. Kita diperkenankan untuk dapat kembali napak tilas, kemudian merenung makna nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita lihat di tahun ini usia republik kita udah 79 tahun. Mungkin dari warga Indonesia yang kurang lebih 270 jutaan jumlahnya, mungkin dari mereka yang pernah merasakan masa penjajahan ini nggak sampai lebih dari 2% lagi saya kira. Ya, artinya yang usianya lebih tua dari usia republik. Kalau republik 79 tahun, berarti yang pernah merasakan penjajahan yang umurnya 80 tahun ke atas. Itulah yang pernah merasakan bagaimana getirnya dijajah. Maka dari itu sebenarnya ketika kita melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, sebenarnya kalau dilihat dari sisi agama, ini tidak lain dan tak bukan adalah bentuk pengamalan apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, beritahukan kepada orang banyak. Ya Allah, kami sebagai sebuah bangsa udah 79 tahun merdeka. Ya, jadi upacara bendera ini bukan mudah aja kita bilang ini bid'ah nih, tak ada zaman bid'ah. Ini bagian dari bagaimana cara kita mengekspresikan, ya Allah, tanpa ada nikmat kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami, tak tahulah kami bagaimana nasib dan kehidupan di bawah penjajahan. Maka dari itu, momen ini momen bahagia pastinya. Momen ini momen sukacita. Dan Alhamdulillah bertepatan pula kita laksanakan pengajian di momen hari yang bersejarah ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam umat baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu, bercerita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan diambil dari akar kata merdeka. Merdeka ini identik dengan bebas. Bebas dari penjajahan. Bebas dari kuasa satu negara atas negara yang lain. Banyak negara di dunia, kalaupun dia merdeka,
merdekanya itu pemberian. Ibarat negara yang jajah udah capek ya udahlah, daripada diprotes kita kasih aja lah. Tapi tentunya sejarah mencatatkan bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia ini buah dari apa? Satu sisi ada takdir Allah situ. Di sisi lain ada usaha yang tidak pernah putus, terus dikerahkan. Apa tanda kemerdekaan itu berkat rahmat Allah juga? Saya kira tak akan pernah terbayang dulu di kalangan para pemimpin bangsa itu kena bom atom Hiroshima Nagasaki. Tak pernah ada yang bayangkan. Tapi ternyata pertempuran antara dua kekuatan elit ketika itu ini justru menguntungkan yang lemah. Artinya Jepang yang waktu itu dianggap berkuasa kena bom atom, lemahlah dia, dan masa kekosongan, kekuasaan di situ inilah yang betul-betul dimanfaatkan. Jadi kalau dikajilah sejarah, jadi memang tepat apa yang dikatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Jadi memperingati kemerdekaan RI berarti memperingatilah rahmat Allah yang tercurah untuk negeri ini 79 tahun yang lalu. Dan momen itu kalau kita perhatikan ibu-ibu yang berbahagia, ini memang betul-betul ketika bangsa ini sampai pada puncak. Bagaimana kita bersatu, berserah diri kepada Allah. Buktinya apa? Momentum 17 Agustus pun jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan lagi. Ini kan luar biasa. Walaupun kadang-kadang sering sekali kita lupa untuk mengkajinya. Ternyata hari Jumat itulah hari kemerdekaan. Dan dari begitu banyak bulan, Allah pilihkan momentum itu justru di bulan suci Ramadan. Dan saya selalu ingatkan selama bulan Ramadan itu kadang-kadang ini Ramadan hari kemerdekaan kita. Kita ingatnya Agustusan saja. Gak pernah kita ingat Ramadanan. Ada juga di situ nilai-nilai kemerdekaan yang sebenarnya kemerdekaan kita pun kalau dihitung dengan kalender Hijriah bukan lagi 79 tahun, tapi sudah 82 tahun. Ini kalau kita hitung dengan kalender Hijriah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi merdeka itu makna dasarnya adalah bebas. Bebas dari cengkraman kuasa yang satu atas yang lain. Tapi sering sekali kita ini kalau cerita tentang merdeka, yang kita bayangkan kita merdeka dari penjajah saja. Padahal kalau kita mau telisik makna merdeka lebih dalam, manusia itu di antara dua kemungkinan. Pertama apa? Kalau dia tidak merdeka, ya pasti dia terjajah. Kalau dia tidak terjajah oleh pihak luar, manusia pun berpotensi untuk dijajah oleh dirinya sendiri. Jadi kita ini kalau enggak kita terjajah oleh pihak luar, ya kita terjajah oleh diri kita sendiri. Nah, kita baru merdeka dari apa? Penjajahan pihak luar. Itu pun dalam tanda kutip merdeka dari penjajahan militer. Alhamdulillah tak ada lagi negara asing berkuasa memaksakan dirinya atas diri kita, diduduki dengan kekuatan militer negeri kita yang begitu luas ini. Nah, tapi di sisi lain, apakah betul-betul negeri kita sudah merdeka dalam makna kita betul-betul menentukan nasib sendiri di berbagai aspek yang lain selain dari kekuasaan militer. Maka di sini zaman sekarang ini kalau kita perhatikan
salah satu nilai yang paling rentan untuk dijajah ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah kehilangan identitas dan jati diri bangsa kita itu sendiri. Apalagi kita ini kan hidup di era global ini, ya. Kadang-kadang kalau kita tengoklah generasi penerus, anak-anak, ya mungkin masa ibu-ibu dulu SMA, ya, ini pengaruh global belum terlalu terasa, ya. Walaupun ketika itu sudah global dunia, tapi belum begitu terasa. Belum ada handphone, gadget, ya, internet dan lain sebagainya. Coba bayangkan anak-anak kita sekarang, atau bahkan ya banyak yang kita lihat dewasa ini yang terjadi adalah mereka lebih hafal kadang-kadang joget, ya, gimana dance Korea dibanding mungkin tarian adat, dibanding misalnya apa kesenian yang ada di negeri kita. Dan tak jarang, ya, dalam hal ini ya mungkin sudah beda. Masa kita dulu kita ya sangat suka mungkin hidangan masakan-masakan tradisional, ya. Di sisi lain bagaimana zaman sekarang anak-anak kalau tak ada pizza, tak ada burger dianggap tak keren makan ini. Ini tanpa kita sadari bentuk lain ketika kita memang betul satu sisi merdeka, tidak ada lagi kekuatan bersenjata yang mengontrol kita, namun perang yang tidak ada hentinya sepanjang masa itu adalah perang pemikiran, ya, perang pemikiran. Jadi kita bisa saja mukanya muka Indonesia, ya, gayanya gaya Indonesia, tapi isi otaknya, cara berpikirnya, cara bersikapnya semuanya tak lagi mencerminkan nilai-nilai jati diri dan identitas seorang yang betul-betul dimaknai inilah orang Indonesia tulen. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, untuk itulah di sini kita perlu menyadari betul merdeka dalam pandangan agama bukan hanya sekedar merdeka dari kuasa luar, tapi ada sebenarnya bentuk kemerdekaan yang lebih penting untuk kita pastikan pada diri kita. Apa itu? Kalau tadi saya katakan kita tak dikuasai pihak luar, sering sekali kita ini tak merdeka. Kenapa? Karena kita dikontrol dan dikuasai oleh nafsu dan kepentingan diri kita masing-masing. Ini yang dikatakan dulu oleh Bung Karno. Ya, kita udah usir penjajah. Tapi yang ku khawatirkan nanti akan muncul penjajah-penjajah baru. Justru dari anak bangsa ini sendiri. Ya, kenapa? Kalau dikaji dari sisi agama, karena kita lupa, kita anggap udah keluarlah, udah kita usirlah penjajah itu, selesai. Tidak. Tapi sebenarnya bagaimana nilai-nilai kemerdekaan yang mengantarkan kita bisa merdeka, ini yang mulai kita abaikan. Saya teringat ada satu kata-kata pernah disampaikan oleh seorang pemikir asal Aljazair, namanya Malik bin Nabi. Jadi beliau itu pernah ditanya sebelum nulis bukunya, kenapa di abad ke-19 hampir rata di mana ada wilayah dunia Islam semuanya kena jajah. Hanya beberapa negara aja yang nggak pernah dijajah, seperti Turki, Saudi, beberapa negara. Ya. Ketika itu dijawab oleh Malik bin Nabi, ya, kita terjajah. Bahkan ada negara-negara berabad-abad terjajah. Kenapa? Jawaban beliau, tanpa kita sadari kita ini mengadopsi sifat-sifat bangsa yang mau dijajah. Kita ini dijajah kenapa? Karena kita mengadopsi sifat-sifat bangsa yang mau dijajah. Apa maksud bangsa yang mau dijajah ini? Inilah bangsa yang gak merdeka dari kontrol nafsu dan kepentingannya. Ibu-ibu, kalau kita lihatlah dulu cerita, dulu perjuangan yang sifatnya kedaerahan itu banyak.
hampir tiap wilayah ada pahlawannya, pahlawan daerah. Tapi itu kan tidak bisa membawa hasil dan dampak yang jelas. Kenapa? Kalau cuma mungkin terusirlah di Aceh sebentar, nanti masuk lagi dia. Ya. Maka salah satu kunci bisa merdeka dulu apa? Karena ada semangat persatuan. Ada semangat merasa kita ini senasib semua. Se-Indonesia ini sama-sama senasib. Walaupun sukunya beda, bahasanya beda, bahkan sebagian agamanya pun berbeda. Tapi karena kita merasa senasib, bisa kita berjuang sama-sama. Nah, maka salah satu kunci ketika kita memaknai makna kemerdekaan, kemerdekaan mengajarkan pada kita bahwa meraih kemerdekaan artinya apa? Mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok kecil, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, kepentingan elit, kepentingan partai, kepentingan 1-2 orang. Jadi kalau kita lihatlah dewasa ini muncul lagi yang model-model begitu, ini berarti nilai-nilai kemerdekaan sebenarnya mulai terusik. Kenapa? Kalau balik kepada apa yang disampaikan Malik bin Nabi, berarti betul kita merdeka dari pihak luar, tapi justru kita dijajah oleh nafsu dan kepentingan diri kita sendiri. Dan itulah yang lebih berat. Makanya Nabi Muhammad sebelum diperintahkan untuk berpuasa, itu kan perang Badar dulu. Selesai perang Badar, Nabi Muhammad ngomong sama para sahabat, kita baru pulang dari perang kecil, lawan kita akan masuk ke perang besar. Terkejut sahabat, perang Badar itu perang besar nih, kok ada pula perang yang lebih besar lagi? Nabi Muhammad mengatakan, iyalah, perang kita berikutnya perang melawan hawa nafsu. Jadi dengan kata lain, merdeka yang sebenarnya adalah ketika manusia itu betul-betul mampu menjadi seorang manusia yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Itulah merdeka yang sebenarnya. Kalau dia masih menghambakan untuk pangkatnya, jabatannya, untuk uang, untuk partai, kadang-kadang kita pun memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita. Aduh, kayak mana lah, hatiku ke arah si fulan, tapi keputusan partai ke arah lain katanya. Ini kan artinya apakah itu dianggap manusia merdeka? Enggak. Orang yang merdeka itu apa? Punya keberanian dan dia mampu untuk mengikuti apa yang dituntun oleh kata hatinya. Itu yang merdeka. Makanya jamaah rahimakumullah, ini kan di akhir bulan Juli lalu itu salah satu sosok pejuang di Palestina, Ismail Haniyah, ini kan dibunuh dengan konspirasi tingkat tinggi. Nah, kalau dikaji, memang realitanya yang nampak Palestina itu ya kita anggap dijajah. Tapi kalau kita mau kaji lebih lanjut, mereka yang nolak untuk dijajah, mungkin itulah wilayah kecil yang betul-betul merdeka sampai saat ini. Karena di sisi lain, hampir rata, bahkan negara-negara yang dianggap notabene merdeka sekalipun, ini tak bisa lepas dari dikte-dikte, mungkin negara adidaya yang lebih kuat, kepentingan ini dan itu yang kadang-kadang membuat kita hilang dari makna yang sebenarnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita memaknai kemerdekaan? Saya selalu mengatakan, selalu prestasi itu mempertahankannya jauh lebih berat daripada meraihnya. Kalau dulu masih di SMA ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya kan. Untuk meraih ranking 1 cukup 1 semester ya mungkin bisa dapat. Tapi dia tetap konsisten ranking 1 dari awal masuk sampai tamat SMA. Ini pekerjaan yang sangat berat. Kalau kita lihat meraih kemerdekaan itu berat. Tapi sebenarnya yang sering tak kita sadari, mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan yang diusung dulu oleh para pejuang
sampai dengan masa kini itu jauh lebih berat. Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu? Fitrah manusia itu selalu menguat waktu susah. Tapi waktu senang, sering sekali kita dilupa. Ya. Kalau dulu misalnya ceritalah masih hidup kakek kita, masih hidup, ya mungkin orang tua kita masih pernah merasakan zaman itu. Dia cerita, dulu gini. Wih, belum kita berat itu. Tapi karena memang kondisi nggak ada pilihan lain, itulah yang kadang-kadang menguatkan komitmen. Termasuk dalam konteks beragama, ibu-ibu. Agama kita ini luar biasa. Makin ditekan, makin orang kuat pada agama. Ya, makin kuat sama agama. Tapi di momen-momen gak ada yang tekan, dibiarkan santai saja. Kita pun melemah fitrah ketuhanan kita, melemah kesadaran kita. Dan tanpa kita sadari, inilah yang muncul mungkin pada beberapa tahun belakangan. Nah, maka dari itu menarik kalau kita kaji, ya, satu sisi alhamdulillah 79 tahun. Ini kalau untuk umur seorang manusia memang udah masuk usia lansia ini. Itu kalau untuk, ya, usia manusia. Tapi usia peradaban, usia negara, usia organisasi itu belum ada apa-apanya. Kita nggak bisa bilang Indonesia udah tua, nggak bisa juga mengatakan masih muda, tapi pertengahan. Karena negara-negara yang usianya 300 tahunan pun ada, 500 tahunan pun pernah ada. Negara Utsmani, Turki Utsmani Ottoman, itu dari awal lahir sampai dia bubar itu berkuasa 700 tahun usianya. Jadi kalau dibanding 79 dengan 700 belum ada apa-apanya. Tapi tentunya ini juga usia yang bisa dikatakan cukup matang. Cukup matang. Nggak bisa dibilang juga masih baru merdeka, enggak. Ya, ini sudah cukup matang 79 tahun. Namun kematangan itu ditandai dengan apa? Nah, disinilah perlu kita menghidupkanlah nilai-nilai yang seharusnya kita menunjukkan kita paham arti kemerdekaan tadi. Yang pertama apa? Memaknai kemerdekaan. Pertama, kita perlu menyadari bahwasanya merdeka itu adalah target yang perlu diusahakan, bukan ditunggu. Itu dia. Kalau dulu para pejuang dulu nunggu aja lah. Ya, kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang kalau lagi ada banyak masalah, dia nanya Ustaz, kapan turun Imam Mahdi? Seakan-akan semua masalah selesai dengan turun Imam Mahdi. Karena cara berpikirnya seperti itu, berarti problem pun bukan dicari solusi, ditunggu aja lah kapan lah Imam Mahdi turun katanya. Nah, realita kehidupan kita sekarang ini pun begitu. Asal mau pilpres, orang cerita mana nih Satrio Piningit katanya. Ini kan percaya pada dongeng-dongeng masa lalu, ditulis ini presiden kesekian ini nanti bisa merubah. Ya, ini selama kita masih berpikir seakan-akan berubah tanpa ada usaha, ini berarti kita belum memaknai kemerdekaan. Karena merdeka itu sebuah proses yang kita perjuangkan, bukan kita tunggu. Maka untuk betul-betul merdeka kembali, ini nggak bisa juga nunggu-nunggu. Siapa lagi kita tunggu, kan begitu. Maka dari itu, apa yang perlu ditanamkan? Ditanamkan tiap orang punya peran dalam menjaga kemerdekaan ini. Dari apa? Lewat pendidikan, bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita, generasi penerus kita, sebagai generasi yang berkarakter merdeka. Berkarakter merdeka, gimana bentuknya? Pertama tadi saya sampaikan, selalu mengedepankan kepentingan yang tertinggi, yang bersama. Jangan dia hanya pikir urusan dirinya.
Jangan dia hanya pikir urusan keluarganya. Jangan dia hanya pikir urusan kelompoknya yang kecil. Nah, kalau masih itulah sifat, berarti kita mulai menggadaikan sedikit-sedikit nilai-nilai kemerdekaan. Yang kedua apa? Karakter orang merdeka percaya diri. Percaya diri. Ini kalau kita lihatlah buku-buku sejarah, ibu-ibu. Awal negara ini merdeka, para diplomat Indonesia yang memperjuangkan pengakuan dunia terhadap negeri kita ini sering sekali diolok-olok. Kenapa? Bajunya ada diplomat sekelas Agus Salim saja yang bisa lebih dari 11 bahasa dunia. Itu kadang-kadang bajunya bertempel-tempel. Kenapa? Tapi memang begitulah yang ada. Tapi apakah rendah diri dia ketika diperolok oleh yang lain? Tidak, sedikit pun tidak ada. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Orang merdeka itu harus percaya diri. Kalau kita merasa minder, yang paling bahaya sindrom inferior. Begitu nampak orang bule, oh ini lebih hebat dari saya segala hal. Ya, sehingga kadang-kadang kita ini ngomong pun tak berani sama dia. Seakan-akan semua yang diucapkannya udah pasti betul. Ini sangat bahaya sekali. Nah, jadi bangsa kita ini tak kalah. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya usia 15 tahun sudah berangkat untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Dari usia 15 saya selesai S3 itu pendidikan nyambung terus tak berhenti. Selesai saya S3 usia 28 tahun ketika itu, 13 tahun saya habiskan di luar. Tapi justru kita melihat sebenarnya orang-orang Indonesia ini tidak pernah bisa dikatakan kita ini kekurangan. Skill kita jauh di atas banyak orang, tapi sering sekali kita berangkat keluar itu dengan perasaan minder. Minder. Di mana? Makanya kadang-kadang kita ini sering kalah dengan bangsa lain bukan karena kemampuan dan skill kita itu lebih rendah, tapi karena kita tak berani ngomong. Tahu kita yang bilang, tapi udahlah diam aja lah gitu. Sedangkan banyak yang nggak tahu, pandai dia menunjukkan diri. Jadi sebenarnya nggak mudah ada negeri yang merdeka, dan sebagai pengetahuan Indonesia adalah negara pertama yang memproklamirkan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Jadi kita merdeka sebelum India, kita merdeka sebelum negara-negara yang terjajah lainnya. Ini kan artinya ada semangat, harus ada ya percaya diri, tak mudah minder. Itu bagian dari merdeka. Merdeka. Makanya kalau kita lihat dewasa ini penting sekali. Kalau udah disahkanlah yang namanya aturan MEA itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu ada 8 profesi. Katanya semua orang selama dari ASEAN boleh masuk bekerja di negara manapun. Sebagaimana kita bisa buka kantor akuntan di Malaysia, bisa buka akuntan di Vietnam, ya orang luar pun bisa juga buka ke kita. Nah, 8 profesi ini masuk situ accounting, masuk situ komputer, masuk di situ banyak dokter. Nah, inilah tentunya kalau kita lihat di sini ujian tantangan kemerdekaan yang sebenarnya. Kalau kita justru hanya dalam pengertian jadi pasar bagi orang lain, tapi kita tak punya kepercayaan diri masuk ke sana, maka MEA hanya merugikan kita. Karena pasar kita besar sekali. Tapi sebaliknya, kalau kita kuatkan SDM kita dengan kepercayaan diri tinggi, bukan tak mungkin. Ini sekarang ini kan masalah. Banyak juga orang Medan, di mana di Kamboja, rupanya di situ jadi operator judi online. Ini kan sesuatu yang buruk. Malah kita pergi keluar untuk hal-hal yang negatif, gitu kan? Padahal banyak hal positif yang memungkinkan untuk kita laksanakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya apa yang bisa dimainkan
oleh alumni Semansa angkatan 85 ini dalam mengisi kemerdekaan? Ini tentunya pertanyaan yang utama dan menjadi esensi dari apa yang bisa kita diskusikan. Saya selalu katakan, ajaran Islam itu salah satu agama yang paling menekankan tentang pentingnya konsep berjemaah. Kalau mungkin ditanya satu persatu anggota dari pengajian ini, jawaban kita semua terbatas. Yang paling-paling saya seorang pegawai, ini yang bisa saya buat. Saya seorang pimpinan di instansi, ini yang bisa saya buat. Saya seorang ibu rumah tangga, ini yang saya buat, gitu kan. Tapi tentunya akan berbeda ketika kita menyikapi kemerdekaan ini dikaitkan dengan komunitas yang ada. Bagaimana Islam mengatakan satu komunitas, satu kelompok itu akan mampu melahirkan karya-karya besar minimal kita melalui 4 fase. Ini jemaah ini tentunya udah saling kenal dari tahun 85 pula. Ini ya. Dari tahun 85 pula. Berarti ini sudah teruji persahabatannya ini. Ya, sudah teruji. Artinya apa? Sudah bisa kita katakan melewati 41 tahun kurang lebih. Ya. 41 tahun kurang lebih persahabatan itu, dari mulai kenal dan hingga akhirnya berkarir masing-masing. Nah, yang pertama apa? Dalam suatu jemaah penting sekali ada namanya ta'aruf, saling kenal. Nggak kita bayangkan bisa pengajian ini berbuat sesuatu kalau kita pun belum kenal masing-masing satu dengan yang lain. Ibu-ibu, banyak orang kenal cuma nama. Si fulan siapa? Namanya ini, alamatnya ini. Apakah itu dianggap cukup? Dianggap kita sudah mengenal orang? Enggak. Baru kita mengenal orang, minimal ada 3 hal yang pernah kita alami. Pertama apa? Kita pernah tinggal berdekatan dengan orang tersebut. Pernah ngekos bareng, pernah mungkin juga bertetangga, pernah mungkin juga ya lama tinggal bersama. Ini buat kita kenal orang. Yang kedua, kita kenal orang kalau kita udah pernah bepergian jauh sama orang itu. Udah bepergian perjalanan sehari semalam, kita kenal orang. Tahu kita ini tidurnya ngorok enggak ya? Tahu kita ini tukang marah enggak? Tahu kita luar dalam. 1 hari perjalanan saja udah membuat kita kenal orang lebih dalam. Yang ketiga, kita kenal orang lebih dalam lagi kalau kita pernah terlibat transaksi bisnis sama dia. Jual beli, untung rugi, tahu kita. Ini pelit, perhitungan atau gimana, tahu kita. Nah, saya kira pengajian alumni Semansa angkatan 85 ini udah lebih dari kenal. Nah, ini salah satu modal penting supaya kita bisa berbuat. Yang kedua apa? Setelah saling kenal, ta'aruf, perlu namanya tafahum. Tafahum ini saling paham. Saling paham. Awak paham atau tak paham? Itu dia katanya. Jadi kelompok itu akan kuat kalau sudah tumbuh rasa saling paham. Coba bayangkan, apa tanda suami istri udah sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kadang-kadang suami kasih kode aja, nggak ngomong langsung paham isinya. Oh, minta kopi dia itu. Nah, ini akan sangat mampu untuk bertahan. Kita lihat sekarang ini kan, ya banyak public figure udah nikah 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Cerai terkejut kita. Ini mungkin baru sampai tahap ta'aruf, belum sampai tafahum tadi. Saling paham ya. Ya. Nah, di sini makanya kadang-kadang ketika kita udah saling paham ini, disinilah bisa kita hindari hal-hal yang dapat merusak. Kadang-kadang pengajian, kok nggak datang si bulan nih. Nah, kalau orang nggak saling paham,
langsung muncullah prasangka buruk. Oh mungkin karena ini, karena itu, karena ini, masuk setan di situ. Tapi kalau kita udah saling paham, oh si fulan tuh pasti mau datang dia, tapi agak terlambat sedikit deh. Padahal dari itulah ikatan batin, tanda sudah ada ikatan saling paham. Muncul lagi yang ketiga, namanya tanafus. Tanafus apa? Saling berkompetisi yang sehat. Kumpul kita di sini. Kadang-kadang saudara kita bisa jadi cermin bagi kita. Ya, ada kawan kita, anaknya sukses, anaknya berkarir, dia pun juga, jadi pelecut semangat. Oh, aku juga harus bisa seperti itu. Jangan justru kita jadikan saudara kita itu sebagai apa? Saingan yang tak sehat. Saingan yang tak sehat adalah saingan yang dibarengi dengan dengki dan iri. Makanya apakah salah ibu-ibu kalau kita pengen kita seperti orang? Gak salah selama kita tak inginkan kelebihan pada orang itu Allah hapus dari dia, dipindahkan ke aku. Kalau dihilangkan dari dia, dipindahkan ke diriku, itu namanya iri dengki. Sirik itu. Itu yang tak boleh. Tapi orang, bagus sekali ngaji kawannya. Aku mau belajar kayak Aku dia. juga mau dia, seperti dia lah, biar bagus ngajinya. Ini sesuatu yang positif. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan fastabiqul khairat. Lomba-lomba kalian dalam kebaikan. Lomba-lomba. Dengar kita, kawan tuh alhamdulillah rezekinya buka rumah tahfiz gratis dia. Termotivasi. Aku pun tuh ada uang nanti mau buka juga lah di rumah sebelah ini untuk tahfiz. Jadi dari saling mengenal, saling paham, saling berkompetisi dalam hal yang positif, barulah di akhir lahir yang namanya ta'awun. Ta'awun apa artinya? Saling menolong. Misalnya satu buka rumah tahfiz, ya, udah gratis dia bayar gurunya apa, tapi agak berat juga ini untuk makan anak-anak. Oke, kita bantu. Berapa perlu tiap bulan? Aku sumbang itulah berasnya. Ya, yang lain apa? Oh, aku bantulah. Mungkin aku kirimkan ada guru yang ngajarkan misalnya skill tertentu setiap hari aku yang bayar gajinya. Jadi di sini kita melihat dengan adanya saling kenal, saling paham, saling kompetisi sehat, saling tolong-menolong, lihat bagaimana sesuatu yang kecil dengan semangat tolong-menolong bisa menjadi besar. Ibu-ibu, saya selalu katakan, Indonesia ini besar karena rumusnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini bukan 4. Tapi rumus yang dipakai 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 1111. Itu dia. Jadi segala perbedaan yang ada di antara kita jangan kemudian besar-besarkan. Tapi bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada menjadi materi pengaya untuk kita kemudian bisa semakin banyak saling mendukung. Makanya menjelang 79 tahun merdeka ini agak miris kita ketika kontingen paskibraka dari berbagai daerah tersebar pula isu dipaksa buka jilbab dengan alasan supaya jangan beda-beda. Justru Indonesia merdeka karena perbedaan yang ada. Nggak pernah. Kalau dengan alasan ini pakai jilbab nanti mengintimidasi yang nggak pakai jilbab. Kalau yang muslimah dipaksa buka jilbab, berarti yang minoritas mengintimidasi yang mayoritas. Ini logika-logika yang dipakai ini semuanya justru merusak. Hilang ta'awun antara kita. Kenapa? Kita mulai tak saling kenal. Kita mulai tak saling paham. Kita tak mulai berkompetisi dengan baik dan sehat. Sehingga sulitlah dibayangkan kalau bisa beriringan tangan saling membangun. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan,
ada satu kata-kata layak ditulis dengan tinta emas. Bagaimana kita ini bisa bekerja sama dengan efektif. Disampaikan seorang ulama asal Syria, namanya Syekh Rashid Ridha. Ya, beliau pernah katakan dalam bukunya Tafsir Al-Manar, silakan Ibu. Kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Jadi mana yang kita sepakati itu kita buat sama-sama. Daripada satu orang cuman berapalah dampak yang bisa dia buat. 1 tambah 1 sama dengan 11. 11 tambah 1 sama dengan 111. Ya, 111 tambah 1 sama dengan 1111. Kalau itu rumus yang dipakai, perbedaan-perbedaan yang ada itu justru bukan membuat kita kehilangan kemerdekaan tadi, justru makin memperkaya kemerdekaan kita. Saya juga berkesempatan berapa kali diundang, termasuk Bu Vivi yang menghubungi ketika pengajian gabungan SMMC ya. Nah, ini luar biasa. Ya, antara karena kalau dilihat alumni Semansa ini luar biasa kalau lintas angkatan. Prof Yusuf Hanafiah usia sudah 92 atau 93. Itu alumni pertama. Dengan alumni-alumni yang baru tamat mungkin tahun lalu. Berapa jarak itu? Tapi tentunya dengan berbagai jarak yang ada, ini pasti ada yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Maka dari itu, apa yang bisa dibuat satu angkatan yang tentunya lebih saling kenal, lebih saling paham, lebih saling bisa berkompetisi sehat, ini banyak yang bisa dibuat untuk mengisi kemerdekaan. Apakah ya kalau kita lihat salah satu yang agak miris kan memang mengisi kemerdekaan ini dalam konteks pahlawan tanpa tanda jasa itu para pendidik, para guru yang nasibnya itu sering sekali tak diperhatikan. Ya, kalau di banyak negara maju seorang pendidik itu kalau minta pensiun umur 50 tahun pun dia cukup hidupnya kalau nggak kerja lagi. Ini yang pensiun tahun 60 ya usia 60 pun masih mikir dia, kemana lagi lah aku ngajar ya supaya bisa ada biaya hidup. Nah, ini kita alhamdulillah Allah bukakan, ada yang sukses dalam karirnya, ada yang kemudian keluarganya terpandang, apa-apa yang ada. Saya tahu betul SMMC itu juga banyak menyantuni guru-guru. Karena guru-guru ini nggak ada istilah mantan. Ya, mantan guruku itu enggak. Guru tetap guru. Ya, pernah Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang pernah mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf, aku adalah budak terhadapnya. Artinya apa? Ini bentuk takzim. Kita memuliakan, mengagungkan, menghormati orang-orang yang berjasa pada kita. Jadi ya intisarinya bagaimana mengisi kemerdekaan haruslah dengan upaya peningkatan SDM. SDM. Kita tengok Malaysia berapa tahun merdeka setelah kita. Tapi kalau dari sisi SDM ini kalau dulu kita yang kirim guru sana. Masa Orde Baru dulu Pak Harto kirimkan guru. Ya. Mereka pun awal waktu 70-an masih banyak kuliah kembali. Tapi kalau kita lihat sekarang terbalik. Saya pun tamat S2, S3 dari Malaysia gitu kan. Saya tengok rasakan. Ya Allah. Ini peran pendidikan dalam perbaikan SDM dalam mengisi kemerdekaan. Nah, selama kita ya zaman sekarang ya kita khawatir juga. Kami pengelola perguruan tinggi sekarang ini jangankan yang swasta, yang negeri pun berkurang yang mendaftar sehingga tes itu diperbanyak sampai berapa kali ya, saringan. Kenapa? Ini satu sisi boleh jadi karena biaya hidup yang sulit. Nah, di sisi lain begitu juga ya hal-hal yang menyangkut berapa banyak di kota-kota pelajar di Bandung, di Jogja. Ini paling banyak pula anak-anak mahasiswa yang kena pinjol, ya. Ini kan artinya ada sesuatu yang bahaya di situ.
tapi masih bentuknya alarm. Kalau tak segera dicarikan solusi, ini SDM terbaik Indonesia Emas juga ya tentunya akan sangat kita sayangkan kalau tak bisa terwujud. Indonesia perunggu nanti. Ya, insya Allah. Ya, tentunya ini bagian tugas kita semua. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang pendidik, seorang pimpinan, sebagai seorang murid, ya, bagaimana sikap kita? Ya, orang yang betul-betul merdeka adalah orang yang tetap memuliakan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Makanya tiap momen kemerdekaan ya harus ada penghormatan pada veteran perang. Ya, ini jangan pula kasihan veteran perang suruh baris-baris dikasih nasi bungkus ya, kemudian dibawa padahal dia udah capek untuk berjuang. Begitu apa pajak PBB ya pun tak sanggup dia bayar. Habis itu digusur dia. Nauzubillah. Ini satu hal yang sangat miris sekali. Ya, kita cerita merdeka di saat kita belum merdeka dari nafsu dan kepentingan diri, kelompok, partai ataupun elit-elit tertentu yang ada dalam kehidupan kita. Saya kira ini pengantar ibu-ibu. Ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz sebutkan di akhir tadi, tanggung jawab sebagai ibu, bahkan sebagai nenek sekarang Pak. Nah, kalau kita lihat Pak Ustadz dengan era teknologi sekarang, di mana anak kita atau cucu kita yang terkecil itu sudah bisa mengakses kemanapun, asal dia tahunya tombol menghidupkan dan mematikan. Karena mereka juga mungkin dikaruniai Allah juga referensi-referensi yang begitu banyak ya, apakah hasil pembicaraan kita sebagai orang tuanya atau teman-temannya gitu. Jadi dia bisa menjalankan jarinya dengan gampang, nggak seperti kita masih harus mikir gitu. Dia naluri aja Pak. Nah, kaitannya begini Pak, kalau di televisi bahkan nggak usah televisi privat, televisi Smart TV maksud saya, itu juga kan walau informasi yang baik juga sekarang cukup berimbang, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga memiliki mungkin kapasitas apa ya Pak ya, kapasitas keluasan berpikir atau wawasan berpikir kita juga yang mesti ditambahi. Nah ini berakibat buruk juga Pak menurut saya. Kenapa? Anak-anak itu pertama kalinya ditontonnya itu atau yang dilihatnya di lingkungannya adalah atau yang didengarnya adalah sesuatu yang sebetulnya menurut saya sangat-sangat tidak baik gitu. Karena contoh-contoh dari para pemimpin kita itu salah satunya itu kan terbawa ke rumah Pak, dari hasil tontonan, dari hasil yang dilihatnya. Kalau kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, kita bisa memfilter. Nah kadang-kadang mereka Pak saat kita mengerjakan yang lain, dia sempat mendengar. Nah, selain kita, kadang saya gini Pak, sudah saya berdoa aja kepada Allah, semoga mereka diberi pemikiran yang. Tapi untuk Bapak gimana gitu? Maksud saya di rumahnya kita. Jadi sekarang kapasitasnya sudah di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu untuk zamannya. Sesungguhnya ia menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan tantangan yang kau hadapi. Ini kata-kata yang menggambarkan walaupun kita di satu sisi tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran kehidupan yang kita alami. Tapi tentunya kita tak bisa tutup mata atau mengabaikan hal-hal baru yang muncul yang kadang-kadang punya daya tarik lebih besar.
untuk anak-anak kita. Ya, artinya saya sering katakan begini, kalau kita dulu mungkin zamannya masih zaman radio, TV, dia dari kecil pun sudah terbiasa internet, gitu kan? Termasuk di sini tantangan terbesar kita adalah sekarang produk-produk yang sifatnya positif itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Sehingga orang ini kan misalnya, kalau kita katakan ini tak bagus nak, jangan kau tonton. Ini tak bagus. Ya. Mengharapkan sesuatu mudah. Tapi yang berat apa? Menyiapkan alternatif yang halal untuk dia. Ya, makanya kadang-kadang MUI itu dilema ketika mau menerbitkan sebuah fatwa. Fatwa itu dicari momentumnya yang pas. Dari tahun 92 itu udah lahir Bank Muamalah. Tapi fatwa MUI bunga bank haram, kenapa baru nunggu 2005? Kenapa enggak waktu itu? Dibayangkan kalau sempat dikatakan bunga bank haram, Bank Muamalah cuma di kota-kota besar aja waktu itu, ribut orang. Tapi di saat udah banyak, begitu juga. Konteks tadi, kita mendidik anak kita, menutup akses untuk anak juga tak betul. Tak dikasih ini. Ya. Sehingga anak nanti akan hidup di zaman yang bukan zamannya. Ya. Nah, jadi ini pertama masalah bagi dia. Namun di sisi lain, kita juga tak bisa menyerahkan anak sepenuhnya untuk dibentuk zamannya saja. Karena kadang-kadang faktor-faktor pembentuk zaman ini lebih banyak yang negatifnya, kan begitu. Maka disinilah ibu-ibu, ketika kita menyadari tantangan zaman cukup besar, disinilah kita sadar mau belajar apapun anak-anak kita, jangan pernah kita abaikan mengajarkan kepadanya terlebih dahulu ilmu-ilmu fardu ain dari ajaran agama kita. Bukan dilarang dia les sempoa, bukan dilarang dia les bahasa Inggris, tapi jangan biarkan sibuk cari semua, ngaji pun tak bisa, wudhu pun belum belajar. Dan ini tanggung jawab orang tua yang paling besar, mengajarkan ilmu-ilmu fardu ain. Karena dalam Islam, ilmu itu dua macam. Ada ilmu fardu ain, tidak ada satupun orang ngaku muslim kecuali harus paham ilmu itu. Bagian akidahnya apa? Kita tanamkan kepada anak sejak dini. Nah, kemanapun kau, dimanapun kau berada, ada Allah yang memperhatikan, mengawasi. Kalau tertanamlah ini pada anak sejak dini, gak usah takut kita biarkan dia merantau atau apa. Tapi kalau ini gak pernah kita tanamkan, ini mulai kita takut. Karena kita mengandalkan pengawasan kita. Begitu dia besar sedikit tak pulang, kemana nih ya? Tapi tanamkan. Makanya sering kita abaikan. Kita kadang-kadang baru tersadar pendidikan agama bagi anak ini kapan? Mungkin anak-anak masuk usia puber baru kita sibuk. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan Allah, usia emas pendidikan bagi anak 0 sampai 7 tahun. Itu usia emas. Artinya apa? Ini sebelum masuk sekolah lagi dia. Jadi porsi peran seorang ibu, peran seorang ayah, peran lingkungan dalam rumah, itulah yang paling menentukan sekarang. Apalagi kalau kita keluhkan tadi, bukan tak boleh dia diperkenalkan mungkin internet apa, tapi mungkin ada dibatasi jamnya biar dia tahu ini kok pakai untuk hal-hal yang positif, diajarkan. Bukan tak boleh dia pegang, tapi jangan pula anak hampir 24 jam HP saja. Nah itu kan. Tapi sisi lain begitu juga. Tetap ada ketegasan di 7 tahun pertama ini. Anak jangan dicontohkan kayak mana bohong. Anak jangan dicontohkan gimana nggak disiplin. Karena itu yang membekas. Anak lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat dibanding apa yang dia dengar. Saya sering katakan dalam tausiah saya,
seorang ayah ngomong 1000 kali sama anaknya, nak jangan merokok, nak jangan merokok. Tapi kalau ayahnya hidupin rokok depan dia, ya gugur 1000 perkataan gara-gara satu perbuatan. Begitu juga dengan kita. Jadi memang betul ibu katakan tantangan zaman perlu diperkenalkan, tapi kuatkan terlebih dahulu ilmu-ilmu fardu ainnya. Apa itu ilmu fardu ain? Itulah silabus pendidikan anak usia dini yang terangkum dalam wasiat Luqman pada putranya. Diajarkan, anakku jangan kau sekutukan Allah. Gimana penjabaran jangan kau sekutukan Allah? Inilah dalam bentuk pendidikan anak usia dini. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tuamu. Gimana kita tanamkan anak ini supaya berbakti sama kita? Kemudian apa? Ada yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan, makanya Nabi katakan, suruh anakmu sholat. Kalau udah 10 tahun tak sholat juga, pukul. Tapi ada orang mengatakan, oh ini Nabi melakukan apa ini? Kekerasan dalam rumah tangga. Padahal tentunya kadang-kadang harus dipahami. Saya suka katakan, pukul itu bagian dari hukuman. Hukuman itu seperti obat. Obat itu pasti ada dosisnya, Bu ya. Kalau kesalahannya masih memungkinkan diucapkan, diingatkan, tak boleh dipukul. Tapi ada hal-hal perlu dia dipukul. Tapi tentunya pukul bukan sampai mencederai dan menyakitkan dia, tapi supaya dia tahu ini memang tak boleh. Jadi ini hal-hal yang saya kira penting sebagai apa, dan di sini juga lah termasuk kita selama ini ya, kalau kumpul-kumpul ini kan sesama kita yang segenerasi dengan kita. Ini memang berat, tapi pernahkah kita mencoba bagaimana eratnya hubungan antar sesama kita? Ini juga kita wariskan kepada generasi setelah kita. Minimal kenal dia. Oh ini mamanya teman mamaku katanya. Karena di antara kewajiban anak setelah orang tuanya meninggal, dikatakan Nabi, tetap jaga silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tuamu yang meninggal itu. Tapi kebanyakan kita kan satu level saja. Ini bagian dari mengisi kemerdekaan tadi. Ya mungkin sekali-sekali ngaji bawa anak, ya kan? Kemudian walaupun sudah besar-besar, minimal diperkenalkan. Minimal hal-hal yang positif tadi, bagaimana akrab dan dekatnya kita bisa kita juga akrabkan di antara generasi setelah kita. Jadi supaya kalau ada komunitas ini yang akan saling mewarnai. Sekarang dakwah Islam itu justru berkembang bukan karena tausiah, lewat komunitas-komunitas yang kuat. Sesama orang yang berhijrah, dia buat komunitas hijrah, sahabat hijrahku. Kenapa? Karena memang kalau mau berubah itu paling berat, harus ada kawan yang mensupport kita. Begitu juga anak-anak tadi. Kalau perlu, mana yang anak-anak seumuran kita, orang tuanya sevisi dengan kita, ya, kumpulkan dalam gathering family, apa aktivitas, supaya anak-anak sebagaimana orang-orang yang condong kepada yang buruk-buruk itu kompak. Ya, orang-orang yang mau menjaga kebaikan pun perlu kompak. Coba ibu bayangkan, di mana ada kegiatan gak bagus, itu kompak sponsornya. Ada yang jual kondom, ada yang jual minuman keras, ada yang jual kompak semua. Kenapa? Karena memang semua itu satu lingkaran yang buruk-buruk semua. Tapi kalau udah majelis taklim tak ada sponsor. Kenapa? Kadang-kadang antar sama kita tujuannya yang baik pun kita nggak mau support. Di sinilah yang pentingnya komunitas yang baik dalam menjaga keimanan kita. Demikian. Satu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ya Ustaz, ada tema ini kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam. Ya. Jadi merdeka dalam pandangan Islam itu ada intinya kan
yang kita imani ya, kita percaya. Iya. Tapi hari ini yang itu di luar nalar sebetulnya. Kalau kita lihat di luar Sumatera Utara ataupun apa ya, itulah makanya pemerintah ini memberikan kondom dan akte kontrasepsi. Mungkin Bapak Ibu hanya mendengar sekilas, ya. Kalau saya memang sudah studi banding ya. Di Jawa itu, di daerah Bogor, khususnya, itu cakin anak di bawah umur itu seks itu biasa. Jadi 700.000 pemuda-pemudinya, itu 300.000 itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, dan itu biasa, baik di kamar mandi maupun. Dan mereka itu nikah setelah itu. Kalau sudah hamil nikah dan tidak bersekolah lagi. Nanti melahirkan dia cerai. Itu sudah biasa. Setengah dari pemuda-pemudi di apakah itu sudah biasa melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Mengapa seperti itu? Karena umat Islam ini kemiskinan itu mendekati kekafiran. Betul. Fakir mendekati kekafiran, betul? Iya. Nah, umat Islam ini kaya-kaya, tapi untuk menoleh ke sana membantu untuk pendidikan dari dasar, no, karena tidak masuk dalam kategori komersial. Iya. Kalaulah umat Islam ini mau memperjuangkan itu, madrasah. Kalau dulu kita kan ada sekolah madrasah, kita jam 2 kita ngaji. Nah, hari ini tuh hampir tidak ada. Kalau itu digalakkan, mungkin anak-anak itu terselamatkan. Hari ini, Ustaz, berat. Saya baru dapat lagi laporan. Semalam, orang tua menggagahi anaknya, umur 14 tahun. Anak kandung. Dan itu sudah biasa sekarang di Medan ini. Kalau laporan sampai kita udah cukup. Yang paling ngeri, Ustaz, seorang kepala sekolah agama melakukan hubungan seks kepada anak, bukan kemanaan kandung. Jadi anak ini tinggal di rumahnya, ambang burunya ini, kepala sekolah ini, karena orang tuanya sudah meninggal. Diambillah sama namborunya, sudah sama namborunya, sama ambang burunya. Jadi yang melakukan itu adalah orang-orang yang terdekat dari kita. Makanya hari ini saya sifatnya sebetulnya juga menginformasikan kepada kita semuanya, jangan lagi kita ini menerima, maksud saya, kalau dia laki-laki yang dewasa, kita punya anak perempuan, jangan berlama-lama menginap di rumah kita. Karena apa? Karena orang-orang yang terdekat melakukan hal yang seperti itu. Ini sangat jahat. Luar biasa jahatnya. Di sini semua ada. Dalam tempo sesingkat 5 menit dia bisa membuka segala macam. Di situ kita dapat melintas anak kita. Mungkin ya. Ini karena sudah ada kejadian ya. Dia melintas saja. Naik nafsu. Gerak. Kita mau bilang apa? Di rumah nggak ada orang. Nah, ini maksudnya kita sebagai emak-emak ini, kita harus menjaga anak kita juga. Di luar sana, luar biasa Ustaz, luar biasa. Saya terhadap pengaduannya. Dan bapak yang tadi itu, yang ambang baru itu sudah kena hukum 10 tahun. Anaknya lari. Pagi anaknya mainkan sepupunya, malam ayahnya. 3 hari pulang dari Mekah, dia melakukan hal yang seperti itu. Itu kepala sekolah agama. Bagaimana kita menghormatinya? Umat Islam, bukan palang salib.
yang tahu agama, yang tahu semuanya. Nah, kemana kita lagi mau bicara sama yang lain-lain? Itulah salah satu yang sangat luar biasa, yang kami mediasi yang kami apain ya, Pak Ustadz. Sedih kita, sedih kali. Jadi kalaulah ada umat ini yang mau lagi melaksanakan itu ke bawah, ini yang paling rusak ini adalah umat yang di pinggiran, yang miskin. Itu mereka itu tidak mengenal hanya di KTP dia muslimnya, tapi yang tadi fardu ain itu tidak ada sama sekali. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Merasa mereka melakukan itu tidak berdosa. Karena apa? Inilah dia. Kenapa orang Korea itu bisa katanya? Kenapa aku tak bisa katanya? Kan gitu. Nah, karena tontonan orang Korea, tontonan segala macam. Dia nggak kenal agama karena tidak pernah didasari oleh emak ayahnya. Emak ayahnya ini orang yang kerja pagi sampai sore, menyuci segala macam, sehingga dia tidak bisa mengajarkan anaknya dari awal ya, dari golden age, dari 0 bulan sampai 7 tahun. Nah, sekarang ini saya maksud kalaulah bisa kita minimal kita di antara kita ini semua nanti bisa menyampaikan ini kepada minimal kepada keluarga maupun kepada yang lain. Hati-hati karena anak-anak sekarang ini kalau tidak mengenal fardu ain tadi itu berat sekali. Makanya kita kenalkanlah kepada anak-anak kita fardu ain itu mulai dari umur 0 sampai 7 tahun. Itulah dasarnya. Takut-takutilah mereka akan hal, nggak apa-apa menakut-nakuti anak-anak itu bahwa itu nanti kok masuk neraka, nggak apa-apa karena itulah dasarnya. Karena sekarang ini anak-anak nggak benar itu, makanya mana neraka itu, kapan neraka itu ada? Karena nggak dirasakan langsung. Karena nggak dirasakan langsung. Jadi mereka itu nggak percaya ada neraka itu. Nah itu kita pernah wawancara. Kau kan agama Islam ini. Mana ada neraka itu bu? Di mana neraka itu bu? Ya di neraka kan kalau mati. Kapan matinya bu? Belum nanti. Belum mati ya mati aja bu dunia ini bu. Jawaban. Itu jawaban anak muda sekarang. Kan belum mati bu. Nikmati di dunia ini bu katanya. Itulah kemerdekaan dah Ustaz. Gimana kita mau membilangkannya? Karena kalau kita pun mendidiknya seperti itu, kita dari awal untuk hari ini untuk perjalanan anak muda sekarang luar biasa jawabannya. Mungkin kita pun nggak bisa menjawabnya. Nah, jadi hari ini Ustaz, kalau anak-anak yang di pinggiran itu sudah biasa melakukan hal seperti itu. Jadi kontrasepsi itu dikenalkan karena mereka itu tidak ada dosa bagi mereka. Yang penting nikmat. Ada kesempatan mereka lakukan. Nggak ada. Jadi kita yang di sini di kota-kota ini yang bisa mengajarkan anak kita, karena kita punya biaya, bisa masuk anak kita ke pesantren, bisa masuk anak kita ke pengajian yang lain-lain, dan didikan kita dari. Tapi kalau anak yang dibawa yang di jauh luar biasa, apa di Jawa itu luar biasa, dan itu mereka itu merasa bangga kalau sudah 2-3 kali kawin. Jadi ada janda di bawah, cuman katanya itu ya. Jadi dia kawin, melahirkan, cerai, janda lagi, kawin, janda lagi, itu biasa. Makanya dibilang itu cacing sekarang ini, makanya banyaknya anak-anak stunting itu akibat itulah dia. Kenapa ada stunting? Karena anak-anak itu kawin di bawah umur. Nah, itulah dia. Tidak cukup usia perkawinan sehingga melahirkan di bawah umur mengakibatkan anak-anak itu stunting. Nah, itulah sekarang Indonesia ini berusaha supaya jangan
anak-anak itu kawin di bawah umur. Nah kalau nanti kita bisa bersilaturahmi nanti di mana-mana sama kawan-kawan, usahakan janganlah anak-anak ini kawin di bawah umur. Biasa sekarang kawin dia 14 tahun, 13 tahun. Karena apa? Karena sudah melakukan hubungan seks sebelum usianya. Terima kasih. Ini bukan tanya ya Pak Ustadz, saya hanya memberikan sedikit informasi kepada kita semua. Ustadz terbalik ini. Ya, terima kasih Ibu. Ibu telah mengisyaratkan 2 poin penting tadi terkait bagaimana mewujudkan merdeka yang hakiki. Yang pertama, kita ini tak akan merdeka dengan sebenarnya kalau kita masih tersandera oleh kemiskinan dan kefakiran. Makanya problem terbesar ya di situ. 79 tahun negara ini merdeka, belum mampu juga menghadirkan kesejahteraan tadi. Ketimpangan dan kesenjangan itu bahkan di beberapa tempat makin lebar. Artinya 1% menguasai 90% kekayaan Indonesia, di sisi lain yang 99% itu berebutan yang kue 10%. Nah, ini jadi problem. Apalagi pasca Covid. Ini kalau kita lihat yang paling terpukul justru golongan menengah. Golongan yang miskin memang udah terpukul sebelum Covid pun. Nah, sedangkan ya kebangkitan Islam itu di golongan menengah ini. Kenapa? Secara agama, pelaksanaan pengamalan beragamanya sudah baik. Kenapa? Karena hajat dasarnya sudah terpenuhi. Tapi kalau orang untuk makan saja susah, nggak akan pikir sholat dia itu. Kita mau ceritakan tentang sholat, nggak pikir. Aku yang penting makan dulu Pak. Nah, itu makanya problem. Merdeka yang sebenarnya merdeka dari kemiskinan. Yang kedua, poin yang Ibu sampaikan tadi, merdeka sebenarnya adalah merdeka dari kebodohan. Saya sering katakan ibu-ibu, musuh terbesar manusia itu apa? Kebodohan. Orang yang bodoh bisa membawa dirinya pada satu hal masalah yang nggak bisa dibuat oleh musuhnya bahkan. Itulah kalau bodoh. Nah, ini yang terjadi apa? Kebodohan yang paling bahaya di Indonesia ini bukan bodoh akan wawasan umum, enggak. Bodoh dalam dasar-dasar agama. Ini dikatakan tadi. Ya, bahkan tak tahu dia tentang rukun iman, rukun Islam pun mungkin tak tahu dia. Nah, jadi inilah yang sering sekali kelompok masyarakat yang sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif tadi. Nah, makanya dikatakan tadi tepat. Kenapa? Ketika Muslim yang mampu ya terlepas mengabaikan untuk menyentuh kelompok ini. Nah, ini maka mereka akan dihadapkan dengan banyak masalah. Maka kalau kita lihatlah, saya pernah mengisi di lapas. Itu sedih sekali kita lihat yang kena narkoba itu anak-anak usia ya baru di awal istilahnya. Yang ini rusak hidupnya gara-gara itu. Ya. Yang kejadian itu baru kita tengok sebuah tempat saja, yang ditangkap pun gimana pula nggak tertangkap. Nah, ini memang tantangan terbesar, kemiskinan, kebodohan. Maka saya katakan tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan tadi? Sekecil apapun ilmu yang bisa kita sampaikan. Ibu misalnya memang banyak bekerja di bidang itu, sampaikan informasi terbaru untuk disosialisasikan. Ini bagian. Ya, karena kadang-kadang kita ini lebih suka mendengar yang enak-enak walaupun nipu dibanding mendengar yang benar walaupun itu membuat telinga jadi panas. Padahal mengungkap fakta yang sebenarnya itu lebih penting supaya kita nggak dinabobokkan saja. Kadang-kadang kita merasa oh bagus kok, hebat negara kita ini. Padahal realita yang tersembunyi itu cukup mengkhawatirkan tadi.
Cuma ini yang agak kita sesalkan, kalaupun tadi sikap dan kebijakan yang dibuat adalah memperkenalkan alat kontrasepsi, kalau itu tidak dibarengi dengan perbaikan di aspek ekonomi dan pemberantasan terhadap buta ilmu agama, malah ini jadi bahaya. Udah tahu dia dibagikan gratis, sedangkan dia tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Nah, zaman dulu orang kesulitan cari ustadz kalau buat acara di kota. Sekarang justru hampir tak ada ustadz di kampung, semuanya di kota semua. Di sini yang perlu untuk kemudian pemerataan. Jadi mana tokoh-tokoh agama yang kemudian bisa menyuluh, ini perlu ada. Makanya kita di beberapa organisasi dakwah juga, ya kita sekolahkan anak dari kampung betul-betul, ya memang dibuat kontrak. Kau pulang harus ke kampung kau lagi. Ajarkan itu. Ya, satu kampung, satu musola atau satu masjid, ya ada satu dai di situ. Nah, kenapa? Inilah dia. Kalau dia bukan dari kampung itu, tengoknya nggak bisa hidup di sini, pergi dia. Akhirnya ditinggallah pos-pos daerah-daerah tanpa ada seorang yang dapat memberikan tuntunan untuk kebaikan. Jadi saya kira, kalaupun mau diperkenalkan, ya perlu ada tindak lanjut juga. Gimana kasih ya penanaman agama yang baik? Jangan cuma dikasih tahu nih kondom nih caranya untuk gini ya. Ini bisa jadi tujuannya kontraproduktif. Bisa disalahgunakan pula kalau tanpa ada penyuluhan dari sisi agama dan artinya perbaikan terhadap ekonomi mereka. Saya demikian, Bu. Terima kasih. Ada tambahan dari Ustazah? Iya. Iya. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi, boleh kita akhiri dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna imaman adila wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.